Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Putri dengan NIM 22060001 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Yang pertama yaitu persoalan keseimbangan. Mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan. Pada tahun awal, pembangunan pasca Perang Dunia II dan dekolonisasi, pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik hati begitu mendominasi, setidaknya secara implisit. Namun catatan korupsi, tata kelola yang buruk, dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini memudar. Belakangan ini pandangan negatif terhadap pemerintah sangat mendominasi, tetapi hal ini pun lebih didasarkan pada teori ketimbang fakta dan gagal menjelaskan pentingnya peran konstruksif yang dijalankan pemerintah di banyak pengalaman pembangunan yang berhasil, terutama di Asia Timur. Yang kedua yaitu perencanaan pembangunan, konsep dan logika. Mistik perencanaan. Pada dasawarsa awal setelah Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pencapaian pembangunan ekonomi tercermin dalam perencanaan pembangunan yang hampir secara universal diterima sebagai rute yang paling meyakinkan dan tepat sasaran menuju kemajuan ekonomi. Hingga era 1980-an, hanya segelintir orang di negara-negara berkembang yang mempertanyakan kelaikan atau kecocokan perumusan dan penerapan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan telah menjadi gaya hidup dalam kementerian pemerintah, dan setiap 5 tahun atau lebih, perencanaan pembangunan terbaru disambut dengan begitu meriah. Yang kedua yaitu hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi atau economic planning bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu, juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara. Pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan sebagainya. Demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Sebagian besar rencana pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja perekonomian campuran negara-negara berkembang. Perekonomian ini dicirikan dengan adanya kelembagaan di mana sebagian sumber daya produktif dimiliki dan dioperasikan secara pribadi, serta sebagian lagi dikuasai oleh sektor publik. Proporsi kepemilikan dan kendali kedua sektor tersebut bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Tidak satu pihak pun yang bisa dikatakan terisolasi dari pihak lainnya. Namun, perekonomian campuran seringkali ditandai dengan adanya kepemilikan dan kendali pemerintah dalam jumlah yang substansial. Sektor swasta di negara berkembang biasanya meliputi 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan satu bentuk lagi yang mulai mengemuka. Yang pertama, sektor subsisten tradisional. Terjadi dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produknya ke pasar lokal. Usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga dalam sektor-sektor formal dan informal perkotaan. Perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh wira swasta lokal. Perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang, dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang
substansial. Modal perusahaan biasanya berasal dari luar negeri dan sebagian besar dari hasil modal ini mengalir ke luar negeri. Yang terakhir itu perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya terus bertambah berbasis domestik, dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal, dan seringkali terdaftar di Bursa Efek Nasional di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, dan Cina. Tetapi lebih sering terdapat di negara-negara berpendapatan menengah ketimbang berpendapatan rendah dan jarang sekali di negara-negara maju. Logika perencanaan pembangunan. Penerimaan awal peranata perencanaan secara luas sebagai alat pembangunan dilandasi oleh sejumlah argumen ekonomi dan kelembagaan fundamental. Yang pertama itu kegagalan pasar. Pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan, struktur dan operasi. Pasar komoditas dan faktor produksi seringkali dikelola dengan buruk dan keberadaan harga yang terdistorsi sering kali berarti bahwa produsen dan konsumen merespon sinyal dan insentif ekonomi yang kurang mencerminkan biaya real bagi masyarakat atas berbagai barang, jasa, dan sumber daya. Yang kedua yaitu mobilisasi dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Yang ketiga yaitu dampak sikap dan psikologis. Seringkali diasumsikan bahwa suatu pernyataan terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologis penting pada penduduk yang beragam dan seringkali terfragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme. Yang keempat yaitu bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri, bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana mereka akan digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. Selanjutnya, proses perencanaan beberapa modal dasar. 3 tahapan perencanaan. Sebagian besar rencana pembangunan biasanya pada awalnya didasarkan pada model makroekonomi formal. Model perencanaan ekonomi secara luas itu dapat dibagi menjadi dua kategori dasar. Yang pertama, model pertumbuhan agregat meliputi perkiraan makroekonomi perubahan terencana atau yang dibutuhkan dalam variabel ekonomi utama. Dan kedua, model input-output multisektor, akuntansi sosial, dan model equilibrium umum yang dapat dihitung, yang memastikan antara lain dampak dari produksi sumber daya, tenaga kerja, dan pendapatan falas terhadap serangkaian target permintaan akhir tertentu dalam kerangka kerja arus produk antar industri yang konsisten secara internal. Terakhir, mungkin menjadi komponen paling penting dalam perumusan rencana adalah pemilihan proyek-proyek investasi tertentu di masing-masing sektor secara rinci melalui teknik penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Model pertumbuhan agregat memproyeksikan variabel-variabel makro penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpulan variabel makroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat dan laju pertumbuhan output nasional tabungan, investasi, persediaan modal ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Berdasarkan tingkat pertumbuhan GDP dan rasio modal output nasional yang ditargetkan, model
Harap Domar dapat digunakan untuk merincikan jumlah atau tingkat tabungan domestik yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Berikut adalah persamaan pertumbuhan Harap Domar yang dimodifikasi. Modal multisektor dan proyeksi sektoral. Model input-output atau model antar industri yaitu model formal yang membagi perekonomian berdasarkan sektor dan menelusuri aliran pembelian atau input dan penjualan atau output antar industri. Pendekatan lain yang jauh lebih canggih lagi terhadap perencanaan pembangunan menggunakan beberapa variasi dari model antar industri atau model input-output, di mana kegiatan pada sektor-sektor industri utama dalam perekonomian saling terkait dalam serangkaian persamaan aljabar yang simultan, yang menunjukkan proses atau teknologi produksi spesifik dari tiap industri. Penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Penilaian proyek analisis kuantitatif dari kelayakan profitabilitas relatif dari menginvestasikan sejumlah dana publik atau swasta dalam proyek alternatif. Analisis biaya manfaat yaitu alat analisis ekonomi, di mana biaya pribadi dan sosial aktual dan potensial dari berbagai keputusan ekonomi dibandingkan terhadap manfaat pribadi dan sosial aktual dan potensial. Tahap penilaian proyek. Yang pertama yaitu penetapan tujuan. Dengan adanya banyak kesulitan untuk mengaitkan nilai numerik atas hal-hal seperti kesatuan nasional, kemandirian bangsa, stabilitas politik, modernisasi, dan kualitas hidup, perencana ekonomi biasanya mengukur nilai sosial dari suatu proyek berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap aliran neto dari barang dan jasa masa depan dalam perekonomian, yakni berdasarkan dampaknya terhadap tingkat konsumsi masa depan. Akhir-akhir ini sebuah kinerja penting kedua, dampak proyek terhadap distribusi pendapatan, semakin banyak mendapat perhatian apabila peningkatan standar konsumsi kelompok berpendapatan rendah yang diutamakan. Maka nilai sosial dari satu proyek harus dihitung sebagai jumlah tertimbang dari distribusi manfaatnya di mana tambahan konsumsi bagi masyarakat berpendapatan rendah mendapat bobot yang lebih besar dalam fungsi tujuan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu penghitungan harga bayangan dan tingkat diskonto sosial. Inti dari analisis biaya manfaat sosial adalah perhitungan atau perkiraan harga yang digunakan dalam menentukan nilai manfaat yang sebenarnya dan juga besaran biaya yang sebenarnya. Terdapat berbagai banyak alasan untuk meyakini bahwa di negara berkembang harga pasar input dan output tidak memberikan cerminan manfaat dan biaya sosial yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu pemilihan proyek, beberapa kriteria keputusan. Setelah menghitung harga-harga bayangan yang relevan, memproyeksikan aliran biaya dan manfaat yang diharapkan termasuk dampak tidak langsung atau eksternalnya, dan menyeleksi tingkat diskonto sosial yang tepat, perencana tiba dalam posisi memilih serangkaian proyek investasi alternatif yang dianggap paling memungkinkan. Dengan demikian, mereka perlu menggunakan sebuah kriteria keputusan untuk diikuti. Biasanya ekonom sangat menganjurkan penggunaan aturan NPV dalam memilih proyek investasi, yaitu proyek yang harus dipilih atau ditolak berdasarkan NPV yang positif atau negatif. Terakhir yaitu kesimpulan, modal perencanaan dan konsistensi rencana.
Proses perumusan rencana pembangunan yang komprehensif dan terinci tentu lebih rumit daripada yang telah diuraikan dengan pendekatan 3 tahap di atas. Hal ini memerlukan suatu mekanisme dialog dan umpan balik yang konstan antara para pemimpin nasional yang menetapkan prioritas dengan para perencana, ahli statistik, peneliti, dan para pejabat departemen atau kementerian. Selanjutnya, kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan. Persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Kegagalan pemerintah yaitu situasi di mana intervensi pemerintah di suatu perekonomian memperparah hasil yang ada. Kegagalan dari proses perencanaan timbul akibat beberapa persoalan spesifik tertentu. Pertama, kecacatan dalam rencana dan implementasinya. Rencana pembangunan seringkali terlalu ambisius. Rencana itu berupaya mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan itu saling bersaing atau bahkan bertentangan. Rencana pembangunan seringkali sangat besar dalam rancangan, akan tetapi samar-samar dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, rencana-rencana itu memiliki banyak kesamaan dengan mencantumkan daftar bidang permasalahan yang berlebihan. Sekitar 60 sampai lebih dari 100 bidang yang masuk dalam persyaratan bantuan pembangunan Bank Dunia atau IMF. Kedua yaitu data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta keandalan data statistik yang mendasarinya. Apabila data tersebut lemah, tidak dapat diandalkan, atau bahkan tidak tersedia, seperti yang sering terjadi di banyak negara miskin, maka keakuratan dan konsistensi internal dari rencana kuantitatif untuk perekonomian keseluruhan menjadi jauh menurun. Dan ketika data yang tidak andal ini diperparah oleh kelangkaan ekonom, ahli statistik dan personal perencana lainnya yang berkualitas, usaha untuk merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan yang komprehensif dan rinci kemungkinan hanya akan menghasilkan kegagalan di semua tingkatan. Yang ketiga yaitu gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi. Karena kebanyakan negara berkembang telah menganut perekonomian terbuka yang memiliki ketergantungan pada perdagangan, bantuan aliran modal panas, spekulatif, luar negeri, dan investasi asing swasta akan sangat sulit bagi mereka untuk membuat peramalan jangka pendek, apalagi perencanaan jangka panjang. Kenaikan harga minyak pada era 1970-an telah mengganggu sebagian besar rencana pembangunan. Tetapi krisis energi hanyalah kasus ekstrim dari kecenderungan umum faktor-faktor ekonomi, di mana pemerintah negara-negara berkembang tidak memiliki kendali untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan pembangunan mereka. Yang keempat yaitu kelemahan kelembagaan. Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam proses perencanaan di kebanyakan negara berkembang meliputi pemisahan badan-badan perencanaan dari mekanisme pembuatan keputusan harian pemerintah, kegagalan para perencana, administrator, dan pemimpin politik dalam mengadakan dialog dan komunikasi internal dan kontinu tentang berbagai tujuan dan strategi, dan transfer internasional atas praktik perencanaan kelembagaan dan pengaturan organisasional yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi lokal. Yang terakhir itu kurangnya itikat politik. Buruknya kinerja perencanaan dan lebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dan dengan implementasi juga menunjukkan kurangnya komitmen pada itikat politik dari para pemimpin dan pembuat keputusan tingkat tinggi di negara berkembang. Itikat politik membutuhkan lebih dari sekedar tujuan dan janji muluk. Itikat politik memerlukan kemampuan yang luar biasa dan keberanian politik yang besar untuk menentang
kelompok elit yang berkuasa, dan kelompok yang memiliki kepentingan terselubung, serta untuk membujuk mereka guna menyadari bahwa pembangunan merupakan kepentingan dari seluruh warga negara dalam jangka panjang, meski sebagian dari mereka akan menderita kerugian dalam jangka pendek. Itikat politik sendiri adalah upaya gigih oleh individu dalam otoritas politik untuk meraih sasaran ekonomi tertentu melalui berbagai reformasi kebijakan. Pergeseran kebijakan era 1980-an menuju pasar bebas. Akibat dari kekecewaan atas perencanaan dan intervensi pemerintah yang dianggap gagal, banyak ekonom, sebagian menteri keuangan di negara berkembang, dan ketua organisasi pembangunan internasional terkemuka yang menyarankan untuk meningkatkan penggunaan mekanisme pasar sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Presiden AS Ronald Reagan membuat sebuah ungkapan yang terkenal mengenai keajaiban pasar, yang diucapkan dalam pidatonya tahun 1981 di Cancun, Meksiko. Apabila dekade 1970-an dapat digambarkan sebagai periode perkembangannya kegiatan sektor publik dalam meraih pembangunan yang lebih merata, era 1980-an dan 1990-an merupakan kemunculan kembali perekonomian pasar bebas sebagai bagian dari perubahan ortodoksi pembangunan. Selanjutnya, perekonomian pasar. Pasar memberikan banyak hal positif, di antaranya mengantarkan barang yang diinginkan konsumen pada tempat dan waktu yang sesuai dengan keinginan mereka, dan memberikan insentif bagi inovasi. Nathan Keyes dan Robert Dorman mengidentifikasikan 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan efektif. Satu, kepercayaan pada perbankan, asuransi, pemasok, dan sebagainya. Dua, hukum dan ketertiban atau pelaksanaan kontrak. Tiga, pengamanan individu dan properti barang milik. Empat, menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama atau untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan lingkungan yang lebih bersih. Lima, pembagian tanggung jawab dan kekuasaan. Badan peradilan yang independen. Enam, altruisme masyarakat atau jaringan pengaman sosial bagi kelompok difabel, pengangguran kronis, orang lanjut usia, dan sebagainya. 7. Mobilitas sosial, legitimasi ambisi dan toleransi atas semangat bersaing. 8. Nilai materialistis sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi. 9. Menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. 10. Rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi. 11. Kejujuran dalam pemerintahan. 12. Bentuk persaingan yang efisien yang berkebalikan dengan kendali monopolistik. 13. Kebebasan informasi beserta perlindungan privasi. 14. Aliran informasi tanpa batasan atau pemihakan. Selanjutnya, konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutan. Selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan sangat dominan. Konsensus ini dirumuskan oleh John Williamson mencerminkan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang dianut pada masa itu oleh IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga kunci pemerintah AS. Konsensus ini mengandung 10 butir seperti yang terangkum dalam kolom 1 tabel 11.1.
Elemen-elemen konsensus Washington yang pertama itu disiplin fiskal, kedua penetapan kembali prioritas pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Tiga, reformasi perpajakan meliputi perluasan basis pajak dan pemotongan tarif pajak marginal. Yang keempat, nilai tukar yang bersatu dan kompetitif. Yang kelima, mengamankan hak milik. Enam, deregulasi. Tujuh, liberalisasi perdagangan. Delapan, privatisasi. Sembilan, penghapusan hambatan penanaman modal atau investasi asing langsung atau FDI. Sepuluh, liberalisasi keuangan. Menuju, menuju konsensus baru. Belakangan ini telah terjadi perubahan besar di Washington dan seluruh dunia dalam memandang konsensus Washington. Di Amerika, pandangan baru ini yang terkadang disebut sebagai konsensus baru, merupakan perwujudan dari gagasan yang tercetus pada Summit of the Americas pada bulan April 1998 di Santiago, Chile. Kontribusi penting lainnya atas upaya untuk menjabarkan konsensus yang lebih luas dan lebih seimbang, meski hanya berfokus pada pertumbuhan ketimbang pembangunan manusia yang lebih luas. Elemen-elemen dari konsensus baru yang dimuat dalam kotak 11.2. Yang pertama, pembangunan harus berbasis pasar, namun terdapat kegagalan pasar yang besar yang tidak dapat diabaikan. Kedua, sebagai aturan umum, pemerintah seharusnya tidak berkecimpung dalam usaha produksi langsung. Tiga, namun terdapat peran pemerintah yang luas dan penting dalam bidang-bidang berikut. Menjamin lingkungan makro yang stabil. Dua, infrastruktur meski dalam sektor yang lebih sedikit dibandingkan yang dianggap perlu di masa lalu. Kesehatan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, transfer teknologi, dan untuk perekonomian berkembang yang cukup maju, memulai R dan D yang orisinal. Selanjutnya, menjamin pembangunan yang ramah lingkungan, perlindungan ekologi, memberi insentif ekspor, membantu sektor swasta mengatasi kegagalan koordinasi, menjamin pertumbuhan bersama dengan bertindak untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta menjamin bahwa kaum miskin mendapat cukup manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pengawasan dan pengaturan yang cermat pada sektor keuangan. Penyediaan barang publik mendasar meliputi lembaga yang bertugas memberikan perlindungan hak milik dan akses peluang yang luas. Selanjutnya, ekonomi politik pembangunan. Dari perumusan dan reformasi kebijakan. Memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan. Terkadang reformasi dirancang untuk memaksimalkan manfaat segelintir orang sangat wajar apabila kaum mayoritas akan menentangnya. Jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Atau mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan merugi dalam proses reformasi dan mungkin bercermin pada pengalaman masa lalu. Tidak yakin bahwa mereka akan cukup mendapat kompensasi melalui redistribusi, namun terkadang mayoritas masyarakat menentang kebijakan yang akan menguntungkan mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hakikat pilihan kebijakan ekonomi di antara masyarakat umum. Mungkin juga disebabkan oleh ketidakpastian mengenai siapa yang akan diuntungkan atau dirugikan
dirugikan oleh kebijakan tersebut. Mudah dipahami bahwa jika sebagian besar dari para pemilih adalah penghindar risiko, maka mereka mungkin menentang suatu kebijakan jika terdapat risiko bahwa mereka akan berada di antara pihak yang akan dirugikan. Lembaga dan ketergantungan alur versus manakah yang mempercepat pertumbuhan. Lembaga adalah kendala-kendala yang diciptakan manusia, terutama pemberlakuan kontrak atau hukum yang menetapkan insentif bagi tabungan, investasi, produksi, dan perdagangan. Ketergantungan alur yaitu kondisi di mana situasi masa lalu dari individu atau perekonomian yang diukur melalui tingkatan satu atau lebih variabel, memengaruhi kondisi masa depan. Demokrasi versus manakah yang mempercepat pertumbuhan. Dalam demokrasi, para politisi yang tidak dipilih kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Dalam autokrasi terdapat hambatan yang lebih sedikit mengenai apa saja yang dapat dicuri dan selama berapa lama. Namun, para politisi yang cukup yakin akan berkuasa lama dapat mengejar strategi pembangunan jangka panjang, setidaknya untuk dapat mencuri lebih banyak. Sejumlah negara dengan pertumbuhan tinggi namun autokrasi autokratis seperti Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan sebelum mengalami transisi ke demokrasi nampaknya telah menikmati sejumlah manfaat potensial autokrasi untuk pembangunan. Dalam hal ini korupsi memang ada namun tidak separah di negara-negara berkembang lainnya dan mungkin lebih sedikit daripada rata-rata. Efek positif autokrasi pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan tampaknya berjalan baik ketika suatu rezim melihat bahwa kesempatan terbesar untuk tetap berkuasa bergantung pada pencapaian tingkat pertumbuhan maksimal. Hal ini berlaku di Korea Selatan yang secara historis memandang pembangunan ekonomi sebagai pertahanan dari sikap agresif Korea Utara atau Taiwan yang khawatir akan kemungkinan invasi dari Republik Rakyat Cina. Atas alasan tersebut, penguasa Cina saat ini telah menyerahkan legitimasi politik dan impian akan pengakuan politik sebagai pemimpin dunia demi modernisasi yang sejauh ini memang berhasil. Selanjutnya yaitu peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM adalah organisasi nirlaba yang sering terlibat dalam penyediaan dana dan bantuan teknis di negara-negara berkembang. Belakangan ini makin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang aktif dan sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang menggeliat pula. Dengan mengandalkan kedua sektor pertama saja merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan. Jika pemerintah otoritas Jika pemerintah mengandalkan otoritas untuk mencapai hasil dan sektor swasta mengandalkan mekanisme pasar untuk menyediakan insentif bagi pertukaran yang saling menguntungkan, para pelaku masyarakat yang bekerja melalui LSM mengandalkan upaya dan pengaruh independen dan sukarela untuk mengampanyekan nilai-nilai mereka, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Ada 7 dan jenis keunggulan komparatif organisasional yang tumbang tindih dan saling memperkuat bagi LSM internasional atau nasional atau organisasi lokal. Yang pertama, inovasi. LSM dapat memainkan peran penting dalam perencanaan
perancangan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan yang lain. Sebagai contoh, LSM yang bekerja langsung dengan orang miskin dapat menyusun program yang baru dan lebih efektif yang menjangkau masyarakat miskin yang ditunjang oleh hubungan kerja yang erat ini. Perusahaan individual berorientasi laba mungkin tidak memiliki cukup insentif untuk menciptakan inovasi pemberantasan kemiskinan, terutama ketika bentuk inovasi yang efektif tersebut sangat sulit diantisipasi karena tidak adanya permintaan proposal yang dapat ditulis untuk merancang inovasi tersebut. Dalam banyak kasus, pemerintah mempunyai keunggulan dalam meningkatkan program yang sudah ada. Namun, pemerintah relatif kurang berhasil dalam inovasi program yang signifikan dibandingkan dengan atau setidaknya tanpa dukungan dari sektor LSM. Dalam kasus apapun, jika pemerintah atau perusahaan swasta tidak mampu atau tidak mau, pengalaman BRAC menunjukkan bahwa LSM dapat melakukan peningkatan skala inovasi ini hingga mencapai tingkat yang substansial. Paling tidak hingga pemerintah pada akhirnya siap untuk berkecimpung. Inovasi seperti ini tidak bersaingan, tetapi berpotensi dikecualikan, khususnya jika informasi terinci tidak dapat disampaikan dengan mudah. Yang kedua, fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pengembangan yang dipandang penting oleh masyarakat tempatnya bekerja. Pada prinsipnya, sebuah LSM tidak dihambat oleh batas kebijakan publik atau agenda lain seperti prioritas bantuan luar negeri dari negara donor atau oleh program pemerintah lokal atau nasional. Dan memang LSM nasional pada prinsipnya juga tidak terhambat oleh preferensi LSM internasional dan sebaliknya. Lagi pula begitu solusi potensial terhadap masalah pembangunan telah diidentifikasi, LSM memiliki fleksibilitas masalah pembangunan telah diidentifikasi. LSM mempunyai fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan struktur program mereka ketimbang pemerintah. Yang ketiga yaitu pengetahuan teknis khusus. LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintah atau perusahaan lokal. Khususnya LSM internasional dapat menarik pengalaman banyak negara yang mungkin dapat menawarkan berbagai kemungkinan modal pengentasan kemiskinan pada suatu negara dan juga solusinya. Tentu saja hal ini menjadi sebagian landasan dari kredibilitas. Keterampilan teknis ini dapat digunakan untuk mengembangkan respon yang efektif untuk menangani perangkap kemiskinan yang mengikat dan masalah koordinasi lokal. Pengetahuan khusus akan diperoleh dalam proses pelaksanaan tugas khusus dengan kelompok masyarakat lokal, termasuk kalangan miskin. Yang keempat yaitu barang publik lokal yang ditargetkan. Barang dan jasa yang bersaing tetapi dapat dikecualikan, termasuk yang ditargetkan pada penduduk yang dikucilkan secara sosial. Mungkin paling baik jika dirancang dan disediakan oleh LSM yang mengetahui dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini. Contohnya dapat meliputi fasilitas kesehatan publik lokal, pendidikan non-formal, penyediaan fasilitas telekomunikasi, dan komputer khusus di desa, kodifikasi dan integrasi praktik-praktik hukum dan pemerintahan tradisional, penciptaan pasar lokal, pemetaan komunitas, registrasi hak milik, serta negosiasi komunitas dengan pemerintah. Yang kelima yaitu perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. LSM termasuk federal OBK lokal dapat memainkan peran penting dalam manajemen barang milik bersama dan penyediaan barang publik lokal yang ditargetkan di seluruh negara berkembang, pemerintah maupun sektor swasta tidak mempunyai rekam jejak yang baik dalam menjamin kelestarian hutan
danau, area penangkapan ikan di tepi pantai, padang rumput, dan barang milik bersama lainnya. Namun banyak sekali masyarakat dunia masih bergantung pada sumber daya lokal untuk mendapatkan sebagian besar pendapatan dan konsumsinya. Program LSM dan OBK yang ditargetkan termasuk pelatihan bantuan untuk dengan pengembangan organisasi, upaya untuk mengubah karakteristik budaya yang tidak kooperatif, dan memulai tindakan seperti menertibkan komunitas dan barang milik bersama dapat membantu mengatasi masalah salah kelola barang milik bersama dan masalah terkait. Yang keenam yaitu kepercayaan dan kredibilitas. Dalam praktiknya, LSM mempunyai keunggulan lain dibandingkan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada kelompok dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrim. Kehadiran dan hubungan lokal SSM, interaksi dan komunikasi yang erat, dan peluang partisipasi yang lebih besar dapat menumbuhkan rasa percaya yang lebih besar di kalangan miskin dan warga lainnya. LSM dapat meraih kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan organisasi lainnya dari seluruh pihak utama yang terlibat, termasuk golongan miskin, pemerintah lokal dan nasional negara berkembang, dan para donatur. Kepercayaan ini berkaitan dengan kemampuan advokasi yang efektif. Yang terakhir itu representasi dan advokasi. LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan kaum miskin yang seringkali dikucilkan dari proses politik dan bahkan dari pertimbangan masyarakat lokal. LSM dapat memainkan peran dalam menampung preferensi dan oleh karenanya dapat merepresentasikan kebutuhan komunitas lokal. Selama LSM mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang perangkap kemiskinan lokal yang mengikat, seharusnya LSM berada dalam posisi yang merepresentasikan kebutuhan kaum miskin secara lebih efektif. Tanggung jawab ini mencerminkan peran advokasi LSM termasuk OBK dalam mengadvokasikan kebutuhan kaum miskin dan masyarakat yang terpinggirkan secara sosial. Gambar di samping yaitu pada bidang diagonal berarsir, berarsir mengidentifikasikan area keunggulan komparatif utama LSM dalam dimensi persaingan dan tingkat pengecualian. Ketika LSM berada dalam posisi untuk memasok barang publik atau barang pribadi dengan harga yang lebih murah atau dengan kualitas yang lebih tinggi, berdasarkan kondisi lokal, seperti adanya kegagalan pemerintah, mereka mungkin dapat berekspansi juga ke yang tidak diarsir pada barang tipe 1 dan 3, yaitu barang pribadi dan barang publik. Selanjutnya itu tren dalam tata kelola dan reformasi. Menangani masalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Merupakan salah satu bentuk pencurian. Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintah yang jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan tinggi yang berkelanjutan. Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sebuah alasan. Pemerintah yang jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan yang tinggi yang berkelanjutan. Di samping itu, kaitan antara penghapusan korupsi dengan pemberdayaan publik menyiratkan bahwa hal tersebut merupakan tujuan langsung pembangunan. Terakhir, dampak korupsi lebih dirasakan oleh kaum miskin dan merupakan hambatan besar bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.
pemberantasan korupsi, dan perbaikan tata kelola secara umum. Dengan demikian dapat dipandang sebagai bagian dari strategi anti kemiskinan. Sementara orang-orang kaya membayar suap yang besar dalam rezim yang korup. Golongan miskin biasanya membayar sejumlah besar dari porsi pendapatan mereka dalam suap dan bentuk pemerasan lain. Dengan kata lain, korupsi dapat dipandang sebagai pajak regresif pada kalangan miskin. Pada kalangan miskin absolut, di samping itu pemerintah yang diobral berarti pemerintah dikuasai penawar tertinggi. Kaum miskin memperoleh pelayanan yang lebih sedikit dalam komoditas mereka, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan yang buruk ketika korupsi merajalela. Hal ini membuat kaum miskin semakin sulit mengumpulkan sarana untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Ditambah lagi usaha mikro milik kaum miskin membayar suap dengan porsi yang lebih besar dari penjualannya ketimbang perusahaan besar. Dan rumah tangga berpendapatan rendah membayar sogokan dalam persentase pendapat yang lebih besar dibandingkan rumah tangga berpenghasilan tinggi, seperti yang digambarkan oleh paragraf 11.3. Korupsi sebagai pajak regresif, kasus Ekuador. Secara rata-rata, negara yang menghindari atau berhasil menangani korupsi cenderung mendorong persaingan dan mengurangi hambatan masuk dalam ekonomi, sekaligus menghilangkan kekuasaan yang terlampau besar di tangan monopoli besar seperti sektor energi di banyak negara, dan memastikan bahwa perusahaan yang diprivatisasi menghadapi persaingan, memperbaiki profesionalisme pelayanan masyarakat dengan upah dan tunjangan yang lebih tinggi, baik bagi pegawai negeri, membuat pengeluaran publik lebih transparan dengan aturan belanja dan anggaran yang lebih jelas, mengurangi kekebalan hukum dari tokoh-tokoh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjamin independensi badan peradilan, menegakkan dan mendorong kebijakan promosi yang transparan dan meritokratis berdasarkan kemampuan dan bakat dan bukan berdasarkan status atau kekayaan, serta menghilangkan peraturan yang tidak efisien dan membuat regulasi yang dibutuhkan lebih transparan. Hubungan antara aturan hukum dan GDP per kapita ditunjukkan pada paragraf 11.4. Selanjutnya yaitu desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian dan pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Uni Eropa secara resmi telah dan sedang melaksanakan prinsip subsidiaritas yang berarti bahwa keputusan dibuat sebagian besar pada tingkatan lokal, jika memungkinkan. Britania Raya telah mendesentralisasikan otoritasnya kepada Skotlandia dan Wales, dan juga kepada otoritas lokal di Inggris. Di Italia, kekuasaan ditransfer ke 20 kawasan dan provinsi-provinsinya. Pemerintah daerah lebih dekat dengan masalah perkotaan dan pedesaan yang harus ditanganinya. Belum lama ini, tren ke arah desentralisasi dan pemerintah mandiri perkotaan yang lebih besar telah meningkat di negara-negara berkembang seiring demokrasi menyebar ke Amerika Latin,
Eropa Timur, dan tempat-tempat lain, dan proses politik yang terjadi memungkinkan otonomi yang lebih besar, khususnya otonomi fiskal yang lebih besar untuk tingkat pemerintah regional dan daerah. Reformasi konstitusional yang biasanya mengiringi demokratisasi dalam banyak hal telah memberikan peluang untuk mengkodifikasikan otonomi daerah yang lebih besar. Seringkali motivasi utama dari pemerintah pusat adalah berbagi beban fiskal dengan pemerintah regional dan kota. Tetapi desentralisasi terkadang menggerogoti dirinya sendiri dan sulit untuk ditangani. Di Asia, desentralisasi berjalan seiring dengan demokratisasi. Sementara negara yang sudah lama mempraktikkan demokrasi seperti India juga telah menyerahkan kendali yang lebih besar kepada pemerintah daerah, terutama di bawah amandemen konstitusional India pada yang ke-74. Di Cina, desentralisasi telah berjalan hingga tahap tertentu. Selanjutnya itu partisipasi pembangunan. Partisipasi pembangunan terbukti membuat proyek-proyek berjalan dengan lebih baik. Dengan partisipasi yang murni dan penuh oleh para penerima manfaat atas penentuan pilihan proyek dan bagaimana bantuan pembangunan digunakan secara umum. Kita dapat berharap menyaksikan korupsi yang lebih rendah dan hasil pembangunan yang lebih besar per dolar bantuan yang dihabiskan. Partisipasi pembangunan telah didiskusikan selama berpuluh-puluh tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mempromosikannya sejak tahun 1970-an. Telah menjadi bahasan yang populer di antara para akademisi di tahun 1980-an awal dan pada tahun 1990-an akhir. Bank Dunia dengan lantang menyuarakan partisipasi pembangunan. Kritikus mengeluhkan bahwa ketika Bank Dunia menggunakan istilah partisipasi, seringkali diartikan sebagai suatu strategi untuk mengurangi biaya proyek untuk menghindari kritikan. Tetapi Bank Dunia dengan jelas telah menemukan manfaat dari melibatkan pemerintah dan masyarakat guna menumbuhkan rasa memiliki dalam proyek dan reformasi pembangunan. Hanya dengan cara demikian reformasi dapat dijalankan secara serius dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.